Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, dapat lagi kita duduk sejenak sehabis salat subuh hari Sabtu ini dalam rangka bertakarub kepada Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, masih ada umur, masih ada kesempatan, masih ada kemauan untuk terus melakukan amal-amal saleh. Kenapa kita katakan demikian? Sebenarnya tiap detik, langkah demi langkah, sebenarnya kita sedang berjalan mengangsur-angsur berjalan meninggalkan dunia. Setiap detik, setiap langkah kita semakin menjauh dari masa lalu. Masa yang tidak akan bisa lagi kita jangkau. Masa tidak akan bisa lagi kita ambil. Makanya setiap langkah yang ada kita gunakan dengan baik supaya langkah-langkah yang ditinggalkan itu bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang yang ada sesudah kita. Sekarang walaupun tidak ada yang bertanya, saya katakan, kenapa ceramah kita ini kita rekam? Untuk apa? Apakah hanya sekedar mengikuti tren? Ya, gaya sekarang ada orang buat video, membuat YouTube, apakah itu? Tidak. Intinya adalah yang sekarang sebentar lagi akan menjadi masa lalu. Terus akan menjadi masa lalu. Dan dia sudah lewat. Sebentar lagi berjalan jam, dia sudah lewat. Nah, masa-masa yang sudah kita lewati ini, kalau kita berjalan, setiap langkah itu kita tanamlah amal-amal di setiap langkah yang kita tinggalkan itu. Dia tinggal berguna untuk orang yang sudah kita, tetapi menjadi bekal yang kita bawa untuk ke depan. Jadi langkah-langkah yang kita langkahkan tinggal dan tidak bisa lagi kita ambil. Tetapi langkah yang masih ada akan kita langkah, nanti juga akan tinggal dia. Oleh sebab itu tuh kita mengumpulkan, menanam. Kita rekam ceramah kita ini gunanya untuk itu. Apa arti untuk itu? Mudah-mudahan ya, dengan rekaman ini kita masukkan, kita gunakan media teknologi yang ada sekarang. Mudah-mudahan orang yang tidak hadir bersama kita sekarang atau orang yang kemudian dapat juga mengambil manfaat walaupun sedikit dari yang kita buat,
itu akan bermanfaat untuk mereka dan berguna untuk bekal yang akan kita bawa. Jadi artinya adalah jangan biarkan lewat langkah-langkah kita tidak meninggalkan manfaat untuk orang yang sesudah kita, dan tidak berguna untuk masa tidak tahu lagi entah berapa lagi masa yang langkah yang mesti tinggal yang akan kita tempuh, tidak tahu. Tapi nanti akan datang masanya berhenti langkah, tidak ada. Hendaknya kita berjalan panjang sampai di perhentian itu langkah yang kita tinggalkan itu tidak kosong. Bukan langkah yang kosong, tapi langkah yang bermanfaat. Apa yang kita tinggalkan? Banyak, pokoknya semua yang bermanfaat. Saya ingat dulu ibu saya, hari-hari tua beliau gigih betul menanam. Setiap ada buah yang saya beli, itu sudah dimakan tetap disimpannya, biji yang buah itu tidak tanam. Tumbuh, datang orang kasihnya, dikasihnya, dia menanam itu. Nah itu kalau jadi hendaknya mati pun kita, tetapi kita masih bermanfaat untuk orang yang kita tinggalkan. Kalau kau akan menjadi tua kita, jangan kata Ustaz Zainuddin, jangan tua kejemur, tapi tua yang bermanfaat. Kami tidak berilmu, banyak manfaat, banyak sekali. Memberi contoh saja yang baik itu bermanfaat, dilihat oleh orang tanpa kita maksudkan sekalipun untuk dicontoh orang, tapi orang melihat kita berbuat baik. Jadi jangan sebaliknya. Apa sebaliknya? Langkah-langkah yang kita langkahkan itu meninggalkan langkah-langkah yang maksiat, langkah-langkah yang buruk yang membuat orang sesudah kita mendapat mudarat, yang untuk kita menjadi beban yang akan kita bawa nanti sampai di saat di hari kemudian. Jangan terjadi seperti itu. Jadi makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita berjalan terus, nanti di padang mahsyar kita akan dihisab. Semuanya akan dihisab. Nah sebelum sampai di situ kita sendiri dulu menghisab diri kita. Itulah yang kita maksud dengan langkah demi langkah itu. Langkah yang tinggalkan selalu bermanfaat untuk orang lain. Ada dua contoh dalam hidup. Ibu kan tahu orang mengenyam, kalau bahasa orang awaknya mengenyam sumpi. Pandan kan, membuat tikar pandan. Ya, kalau di kampung dulu kan dari apa namanya itu pandan ya. Adalah pandan ada yang kayak halus-halus itu, kalau kampung namanya mansiro. Ya, kumbuh kata orang kumbuh ya. Itu kan dijemur, ditipiskan, dianyam. Dianyam kan sudah selesai kan dipijak, dikerudui, taruh. Tapi kok sudah dikerudui taruh tiga jalan sampai selesai. Bunuh. Hendaknya kita hidup ini seperti orang mengenyam tikar. Yang tinggalkan itu berguna. Tetapi ada juga orang yang mundur, tidak maju, meninggalkan manfaat juga. Itu dalam kehidupan dunia. Apa contoh orang mundur meninggalkan manfaat? Suri ke belakang, tapi dia meninggalkan manfaat. Apa contohnya? Orang nanam padi. Nanam padi kan nak maju lah.
Setiap mundur sudah langkah, tinggalkan. Artinya maju mundur pun kita dalam hidup ini hendaknya bermanfaat, bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain, sekecil apapun manfaat itu. Jadi memberi manfaat, memberi salam, memberikan keselamatan. Inilah ya, antara lain kita bermaksud itu meninggalkan bekas. Kalau ada mau makan, misalnya kini kan banyak buah lengkeng gitu. Kita makan buah lengkeng, enak kali rasanya buah lengkeng itu. Jangan buang, simpan ke tanah. Kalau tidak ke tanah atau bertanam, ada orang lihat. Itu bermanfaat untuk orang lain. Makanya inilah yang sering-sering kita ulang, bersyukurlah dengan kesempatan yang masih ada. Bersyukurlah dengan umur yang masih ada, dan pergunakanlah itu untuk kebaikan. Sebenarnya berbuat baik kepada orang lain itu intinya berbuat baik untuk diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri sebenarnya, bukan untuk orang lain. Ya, akan kembali ke kita, dapat pahala. Orang lain juga begitu melihat kita. Kebaikan itu, setiap kebaikan yang dilakukan apa? Kan ada perasaan apa? Perasaan senang dalam hati. Ketika kita berbuat baik, senang dalam hati. Itu berarti kesenangan itu adalah kebaikan. Kebaikan yang paling tinggi itu adalah kebaikan yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Ketika kita mampu membantu orang, nyaman hati itu. Bersyukur, ya Allah, senangnya kita membantu orang lain. Nah itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri, maka jangan enggan berbuat baik. Berbuatlah selagi kita mampu. Berapa banyak berbuatnya? Ya semampu kita. Sebaliknya, wa in asa'tum falaha, kalau kamu berbuat jahat, intinya kejahatanku adalah untukmu sendiri. Sekali kita berbuat jahat, hati kita menjadi kelam. 2 kali berbuat jahat, hati bertambah kelam. Terus, artinya lama kelamaan hati tertutup, lalu menjadi orang jahat. Itu yang merugikan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya selalu kalau Nabi kan mengajarkan beliau beristighfar 500 kali sehari. Kalau awak kan tidak Nabi, harusnya lebih banyak dari itu. Banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya hati ini dibersihkan. Apalagi beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci. Masuk bulan suci, hendaknya kita jangan dalam keadaan kotor. Masuk bulan suci, kita mulai mensucikan diri supaya berkah bulan suci itu masuk ke dalam diri kita. Rahman Allah di bulan suci ditumpahkan dengan setumpah-tumpahnya. Keampunan Allah dibuka pintu selebar-lebarnya supaya masuk ke dalam bulan suci itu terasa bahwa bermanfaat itu masuk, maka banyaklah mensucikan diri, beristighfar kepada Allah, minta ampun, kemudian minta maaf kepada keluarga, kepada sanak saudara. Sekarang yang paling banyak kita minta maaf itu kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri jarang. Berat lidah itu minta maaf pada adik, pada kakak, ya, kepada paman segala macam. Berat. Pada orang enak, maaf ya, gawat sembawa enggak. Kita kalau berat kita meminta maaf kepada orang, itu salah satu tanda
bahwa kita banyak berdosa kepada orang itu. Jadi kita banyak bersalah kepada orang itu. Jadi biasakan terlebih dulu memberi maaf, meminta maaf kepada keluarga sendiri. Kita akan masuk ke Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketenangan hidup itu memang tidak mudah. Dia diusahakan. Makanya seperti habis salat kita akan sering berdoa, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah salam. Salam itu selamat, damai. Kalau hati damai, berarti Allah yang bersama kita. Yang dikatakan damai, ya Allah itu sendiri. Allahumma antas salam. Wa minka salam. Dari Engkaulah datangnya kedamaian itu. Damai itu. Engkau adalah kedamaian itu dan dari Engkaulah datangnya kedamaian itu. Wa minka salam wa ilaika ya'ud salam. Jadi kepada Engkau kembalinya salam itu. Jadi kalau hati kita sudah damai, maka kedamaian itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita sudah dapat itu, maka kita menjadi menyatu dalam kedamaian. Wa minka salam wa ilaika salam wa ilaika ya'ud salam fahayyina Rabbana bisalam. Ya Allah, hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan damai, dengan ketentraman. Itu diminta. Ketentraman itu, ketenangan itu tidak datang sendiri, tapi diminta. Fahina Rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami dalam keadaan tenang. Kondisi sekarang bisa membuat kita tidak merasa damai. Tidak merasa damai. Kehidupan kita hendak lepas daripada kita atas sekitar. Dibuat orang hidup kita tidak damai. Gelisah kita menengok situasi ini. Bolehkah kita merasa khawatir? Boleh. Kita tadi manusia. Tetapi tadi, ya Allah, damaikan hati kami dalam kekhawatiran yang ada. Kan sudah beriling-iling, kita sering-sering kita katakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Kekhawatiran itu ada, boleh, dan itu bahkan perlu supaya apa? Supaya kita bersiap-siap. Fahina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam. Masukkanlah kami ke dalam surga, kampungnya, negerinya kedamaian, negeri salam. Jadi ternyata ibu-ibu, surga itu disebut dengan Darussalam. Disebut apa arti Darussalam? Negeri salam, negeri damai. Sebenarnya surga itu sudah ada di dunia. Ketika hati kita terasa damai, nyaman, itu sudah surga. Itulah surga dunia yang sesungguhnya, tenang hati. Jadi kalau apa? Kalau kita misalnya ya seperti yang pernah saya ceritakan juga, siapa Ibrahim bin Adham, seorang pangeran dari Iran, ya, dari Parsi, yang dia duduk di atas istal tingginya, ditengoknya petani di kebun sedang bekerja kebun, siang hari dalam keringat yang bercucuran datang istrinya mengantarkan makanan. Ditengoknya petani itu sama istrinya makan berdua, lahapnya
tenangnya. Padahal dia makannya kalau di awak bilang tahu tempe, jo sambal lado belacan. Tapi nampak dia berkeringat makan nikmat sekali. Ibrahim bin Adham ini tinggal di istana, makanan yang katanya penuh gizi, protein segala macam, tidak pernah merasa makan seperti itu. Ya, tidak pernah merasa nikmat itu. Akhirnya dia carilah salam itu keluar, ditinggalkannya istana, dia hidup menjadi orang yang hidup sederhana. Walaupun kaya raya, walaupun punya kuasa, tapi dia ingin hidup sederhana. Ya, bukan ditinggalkan dibuang, tapi hidupnya tetap sederhana. Akhirnya menjadi seorang sufi besar. Ya, jadi ternyata istana itu, surga itu ada di dunia, karena surga itu adanya di hati kita sendiri. Makanya memang ulama ada yang dua pendapat. Ada yang mengatakan kita masuk surga ini dengan tubuh utuh. Tapi yang mengatakan surga itu adalah kenikmatan hakiki. Kenikmatan hakiki. Kenikmatan hakiki itu hanya dirasakan oleh roh kita, oleh jiwa kita. Makanya kalau begitu di surga sudah bisa kita mendapatkan surga. Di dunia kita sudah bisa masuk surga. Tetapi di dunia pun juga sudah kita bisa masuk neraka kalau hati itu. Karena neraka itu artinya adalah siksaan. Neraka itu artinya adalah kesengsaraan. Jadi kalau sengsara kita di dunia, perasaan hati kita sengsara, itu sudah neraka. Kita berharap kita, jadi ada satu kata-kata dari agama Konfusius, katanya orang kalau akan masuk surga dia sudah merasakan itu di dunia. Apa ciri orang masuk surga? Apa dia punya mobil cantik, punya harta banyak, punya rumah besar? Tidak. Jadi orang masuk surga itu, karena surga itu adalah kedamaian, Darussalam. Kalau dia sudah merasakan kedamaian, hatinya itu ketenangan, itulah surga. Karena kalau ketika hati yang sudah damai, hati sudah tenang, apapun yang dimakan, walaupun yang goreng ubi, nikmatnya bukan main. Ya, walaupun goreng ubi yang dimakan, orang makan burger segala macam, kalau makan goreng ubi nyaman, tenang hati. Kalau di kampung kan ada tuh, Pak, ke rumah besok ya makan sambal buruk-buruk, Pak. Sambal buruk-buruk yang dimakan, ya, bukan sambal saja. Ternyata nikmat. Makan ayam biko segala macam terserah suama, tidak benar nama. Tapi karena apa? Karena hati sudah damai. Apapun yang dimakan menjadi terasa nyaman, mendatangkan kenyamanan. Inilah yang kita harap. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Itu ya Pak Manti, Ustaz, fahayyina bukan fahayyana. Fahayyi, hayyi itu adalah kata fi'il amar daripada hayyin, hayya. Jadi hidupkanlah kami dalam keadaan salam. Jadikanlah kehidupan kami merasa damai. Wah, kini bah kadamai kau nanti iko. Bare maha. Apa nanti gali maha. Bali dah barang selalu bisa di Bali. Sudah damai. Kenapa? Begini, kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran dalam surat apa lupa ya. Jadi kan Allah melarang kita la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anakmu karena takut miskin. Kata Allah, kenapa? Yang memberi makan dia itu aku, kata Allah. Dan juga memberi makan kamu. Dari
ayat itu bisa dipahami. Allah itu kalau dia mencipta satu makhluk manusia, sudah ada budget disediakan. Rencana anggarannya sudah ada oleh Allah. Makanya dikatakan berapapun banyaknya manusia di dunia ini, bumi ini cukup untuk menghidupi berapapun banyak orang. Tapi tidak cukup untuk seorang yang rakus. Nah, oleh sebab itu kalau lahir anak, jadi orang tua-tua kita dulu betul membuat ungkapan banyak anak banyak rezeki. Jangan cameh mana banyak anak tu leh. Rezeki itu agi-agi Allah. Cuma rezeki itu tidak datang saja. Ibarat orang-orang beginilah. Misalnya Provinsi Riau itu sudah ada anggarannya APBN-nya dari Jakarta, Indonesia. Sudah ada dianggarkan. Tapi untuk mengambilnya dijapui. Dipenuhi syarat-syarat. Kita masing-masing anak kita sudah ada anggarannya oleh Allah. Tapi tidak didatangkan dari langit, dijapui. Japui itu apa? Itulah usaha kita. Jadi itu namanya usaha kita. Nah, tugas orang tua bekerja menjemput rezeki itu. Tugas kita seperti itu. Bukan untuk orang tua, kita juga. Jadi jangan cameh. Anak dibunuh karena takut tidak akan makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dengan keyakinan itu, betapapun susahnya hidup, dengan berpegang teguh kepada Allah, yakin kita berjalan saja, maka datanglah kedamaian itu. Tapi nasi sebungkus bersama, tidak ada dimakan susah hidup. Pai entah apa-apa lah, kalau orang mengumpulkan barang-barang bekas ada jual di Bali, makan bersama-sama anak. Itu nikmat sekali, nikmat luar biasa. Nah, jadi mungkin ibu tanya, memang Pak Ladin pernah merasakan itu? Kok bisa mengecek itu? Pernah. Pernah. Walaupun profesor mana, tidak ada betul. Kalau lagak kan menyampuh tuh. Oh punya tuh segala macam, dempet kosong. Orang rumah menunggu awak pergi seminar segala. GPT itu tunggu. Tapi tiba rumah di Bali makan bersama. Jangan dikira orang-orang di rumah-rumah apa di rumah buruk yang itu. Enggak. Yang penting tadi dapat nikmatnya bukan makan bersama di Bali nasi sebungkus makan bersama senang hati. Jadi yang kita minta kepada Allah itu keberkahan itu yang mendatangkan salam dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak sekalian, yang kita berharap dengan hari-hari yang dekat ini kita selalu berdoa menyiapkan diri kita di bulan Ramadan untuk mendapatkan berkah, tapi bersihkan diri supaya keberkahan Ramadan itu masuk kepada kita. Itulah yang membuat orang beriman gembira hatinya menyambut Ramadan. Kenapa? Ada harapan. Ada harapan, ya. Nah, ekonomi susah ini hari orang puasa, apa acaranya? Masuk sajalah dengan semangat. Fahina Rabbana bisalam barhilnal jannata darasalam tabarak Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Keberkahan, kelindungan Allah, wahai yang maha pengasih, maha penyayang, menjalan-jalan hidup aman insyaallah. Tawakal kepada Allah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah ya yang kita isi waktu pagi ini. Sebenarnya ini hanya untuk saling mengingatkan saja. Di hati kita masing-masing sudah ada itu. Sudah ada. Tapi diketuk saja. Sama dengan kita diingatkan orang kalau ada musibah, sabar ya Pak, sabar ya Bu. Lain tahu sabarnya. Lain tahu ikhlasnya. Tapi di saat dapat ujian itu lumpuh. Dikosok sabar apa? Oh iya ya. Alhamdulillah. Jadi itulah gunanya kawan, itu gunanya sahabat. Jadi sahabat yang baik itu
adalah sahabat yang mampu menghadirkan salam ke dalam hati kita, membuat kita menjadi damai. Itu sahabat yang baik. Bukan sahabat yang membuat hati kita menjadi gurusa-gurusu. Datangnya mengeluh baka panjang aja. Datangnya menyabut masalah-masalah panjang aja. Tidak masalah nyuruh, masalah orang itu diantara kawan. Nah, masalah orang diantaranya kawan. Nah, pernah aduh pemilih orang lain pemilih sendiri rajin mengatakan tuh masalah sanu ambo awang kalau tidak akan bawa kue kemari jangan bawa yang bawa paruh kemari bawa masalah gitu ya, datang je lah ada kue di rumah itu sudahlah cukup. Masalah orang itu jadi pindahan kampung jaga karena masalah masing-masing ada, damai akan datang yang dicari. Nah, orang yang suka mengeluh itu menghilangkan damai dalam jiwa. Bapak Ibu sekalian, dah habis masuk itu. Baiklah, sampai demikian dulu. Jadi kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berapa hari di Sya'ban kan? Wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya berkahilah kami di bulan Sya'ban yang masih ada. Kemarin saat dari bulan Rajab kita mendoa itu. Beri keberkahan. Keberkahan yang paling utama itu adalah ketenangan, kedamaian hati. Itu berkah yang paling utama. Ya. Kalau awak semakin lama, semakin tua kan terasa berkah itu apa? Kalau baju di rumahnya dipakai nama baru-baru itu nggak usang baju baru. Ya. Kenapa udah lingit sana? Itu berkah. Jadi hiduplah dengan apa adanya. Ya. Makanya tidak membuat kita menjadi kehilangan kedamaian hati. Mari kita saling mendamaikan hati dan perbanyak amal. Banyak amal itu mendatangkan kedamaian. Beramal semampunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.